Teman-teman, kembali lagi ke penjelasan sistem mekanikal. Tadi agak chaos sedikit. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang gimana cara kita bikin state space gitu. Nah, mungkin aku pengen langsung kasih study case yang selevel soal UTS ya. Jadi misalkan ada suatu sistem mekanikal yang bentuknya itu kayak gini. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada gambar di samping. Oke, kita mungkin langsung aja ke pemodelannya ya. Oke, kita ingat-ingat lagi sigma F sama dengan M kali A. Buat kasus yang pertama, M1 Y1 double dot itu bakal sama dengan min K1 kali Y1 kurangi Y1 kali Y1 dot min Y2 dot ditambah U1. Jadi ini bakal jadi M1 Y1 double dot plus K1 Y1 plus B1 Y1 dot min Y2 dot sama dengan U1. Kemudian buat yang kedua pada masa 2 itu bisa tulisin sebagai M2 Y2 double dot sama dengan ada K2, berarti dia negatif, K2 kali Y2 dikurangin B1, dia arahnya ke Y2 sama yang di atasnya min Y1 tambah U. Maka kita bisa tulisin M2Y2 double dot tambah K2 Y2 plus B1 Y2 min Y1 plus U2. Oke. Nah, di sini kita bakal ngebuat suatu variabel baru supaya kita bisa dapat state space. Nah, buat kasus ini kita misal gini deh. Kita pengen bikin tuh karena ini ada dua variabel, yaitu Y1 sama Y2, maka dia bakal ada 4 jenis gitu. Jadi kita bisa inisiasi X1, X2, X3 sama X4. Jadi X1 nya kita misalin X1 itu sebagai Y1, kemudian si X2 itu sebagai Y1 dot, X3 itu sebagai Y2, dan X4 itu sebagai Y2 dot. Nah, jadi di persamaan ini dari permisalan tersebut kita ubah si persamaan 1 sama persamaan 2 itu diubah dalam bentuk X1, X2, X3 sama X4 gitu. Maka kita bakal dapat persamaannya itu kayak gini. M1 X2 dot tambah B1 X2 min X4 tambah K1 kali X1 sama dengan U. Nah, kita pengen si X2 dotnya itu ada di sebelah kiri. Maka kita bisa tulisin M1 X2 dot sama dengan min B1 X2 min X4 min K1 X1 plus U1. Maka kita dapat X2 dotnya itu kita tinggal bagi semua terhadap M1. Jadi kita bisa dapat kayak gini.
M1 per M1 M1 X2 min X4 terus K1 X1 tambah 1 per M1 kali U1. Oke, yang persamaan 1 kita udah ubah ke dalam X1, X2, X3 dan X4. Kemudian kita ubah yang persamaan 2-nya. Jadi ini kita bisa tulisin M2 kali X4 dot sama dengan min B1 kali X4 min X2 min K2 X3 plus U2. Lalu kita bisa tulisin X4 dot itu sama dengan min 1 per M2 B1 X4 min X2 plus K2 X3 tambah 1 per M2U2 4. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa dapat ekuivalensi dari X1, X2, X3 dan X4 kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa si state space ini itu kan dia bentuknya kayak gini, X1 dot, X2 dot sampai Xn dot, itu dia bakal sama dengan ini ada matriks n kali n kali X1, X2 sampai Xn ditambah gaya eksternal misalkan U kayak gini kan. Ini bentuk dari state space tuh intinya kayak gini. Jadi dari persamaan yang udah kita turunin, maka kita bisa dapatkan si X1 dot itu apa? X1 dot itu berarti kan dia Y1 dot. Nah, Y1 dot itu apa? X2 gitu. Kemudian X2 dotnya kita udah dapat di atas, kita copy aja. Dapat kayak gini. Kemudian X3 dot kita lihat ke atas. X3 dot itu apa? X3 dot itu adalah Y2 dot. Nah, sedangkan Y2 dot itu adalah X4, maka kita bisa tulisan X3 dot itu sama dengan X4. Kemudian buat X4 dot itu kita udah dapetin di atas bentuknya kayak gini. Nah, oke. Kalau kalian udah bisa ngerjain sampai yang bentuk kayak gini, maka dapat dipastikan kalian udah benar 90% kayak gitu. Jadi tinggal gimana cara kita ngebuat state space ini kayak gitu. Oke. Karena ini ada 4, maka kita bisa tulisin kayak gini. X1, X2, X3, X4. Nah, kita lihat baik-baik di sini. X1 dot itu sama dengan X2 gitu. Nah, ini matriks 4 kali 4, sedangkan di sini tuh X1, X2, X3 dan X4. Nah, kita tinggal cocokin aja X1 dot sama dengan X2. Berarti ini 0, 1, 0, 0. Harusnya ingat ya perkalian matriks begitu. Nah, ini ditambahin. Nah, karena ada dua gaya yang ter-apply di sistemnya, which is itu U1 sama U2. Karena ada dua dan persamaan yang kita punya tuh ada 4, which is itu X1, X2, X3, X4, maka di bagian sini ada
matriks 4 kali 2 yang dia bakal mengalihkan terhadap U1 sama U2. Oke, kita lanjut. Kita tinjau yang paling gampang dulu. X3 dot itu sama dengan X4, maka 0 0 0 1. Kemudian buat si X2 dot. Oke, kita cari apakah ada komponen X1 di sini. Oh, ada. Apa itu? X1 tuh berarti min K1 per M1. Kemudian X2 ada nggak? Oh, ada. Apa? Dia min B1 per M1. Dia di sini. Buat X3 ada nggak? Ada komponen X3 nggak di persamaan X2 dot? Oh, nggak ada, berarti 0. Kemudian X4 di sini ada nggak? Oh, ada. Dia min 1 per M1 kali B1 kali min X4, maka kita bisa tulisin B1 per M1 kayak gini. Nah, kemudian di sisi lainnya tuh ada gaya yang terapa, yaitu 1 per M1 kali U1 kayak gitu. Nah, karena ini pada baris 2, maka kita bisa tulisin kayak gini, 1 per M1 ini dikali ini ditambah ini kali ini. Karena di U2 nya itu nggak ada, maka ini kita bisa tulis 0. Di atasnya juga sama, dia nggak ada U nya, berarti ini 0 0. Yang ketiganya juga sama, ini 0 0. Oke, kita lanjut ke yang keempat. X1 ada nggak? Oke, nggak ada, dia 0. X2 ada gaya yang terapply nggak? Ada. Apa itu? B1 per M2. Nah, kemudian buat yang X3 tuh ada. Tuh dia K2 per M2 minus sama yang X4 nya min B1 per M2 kayak gini. Nah, kemudian buat persamaan outputnya kita definisiin, misal Y1 itu sama dengan U1 dan Y2 itu sama dengan U2. Maka buat persamaan output kita bisa tulisin kayak gini. Y2 ini matriks 2 kali 4 kali X1 X2 X3 X4. Y1 sama dengan U1 berarti dia 1 0 0 0. Y2 nya berarti 0 0 1 0 begitu. Oke, kita lihat di persamaan sebelumnya bahwa si Y1 itu sama dengan X1 ini, dan Y2 itu sama dengan X3, maka kita bisa tulisin kayak gini, kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari gimana cara bikin state space pada sistem mekanikal. Thank you yang udah dengerin.